Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk sahabat akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Prayitno, spesialis akupuntur medik. Pada kesempatan mengenalkan masalah akupuntur lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi. Hal ini karena banyak sobat akupuntur yang menanyakan kepada saya ataupun yang sering saya temuin di klinik yang menanyakan apa itu akupuntur, bagaimana fungsi akupuntur, kemudian apakah di jarumnya itu ada obatnya dok. Hal-hal semacam itulah yang mungkin perlu kita bahas sedikit lebih dalam dengan harapan agar semakin banyak lagi sobat akupuntur mengenal apa itu akupuntur. Dan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dan mungkin akan saya bahas secara menyeluruh. Saya harapkan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan sobat akupuntur semuanya. Yang pertama, ada yang menanyakan apa itu akupuntur. Ya, akupuntur adalah suatu metode pengobatan tradisional yang berasal dari daratan Tiongkok atau China. Dimulai sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi bisa dibayangkan suatu teknik pengobatan yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu dan hingga kini masih diterapkan. Itu menunjukkan bahwa tindakan terapi tadi mempunyai manfaat. Kemudian masalah cara kerja akupuntur sendiri. Akupuntur adalah perangsangan dengan menggunakan jarum atau dengan alat bantu lainnya ya, tapi yang saya bahas ini secara umum dengan jarum ya. Jadi perangsangan dengan menggunakan jarum pada titik akupuntur itu dapat bekerja atau berefek pada tingkat lokal, yaitu pada area penusukan, kemudian tingkat regional atau di sumsum tulang belakang ya, yaitu jaras refleks ya, kemudian juga di sentral itu di susunan saraf pusat. Hal ini tentunya melalui proses yang sangat kompleks yang melibatkan neurotransmitter ya istilahnya, atau zat kimia di sel-sel saraf yang berfungsi untuk metabolisme. Nah, otomatis dengan sehubungan dengan cara kerja tadi, saya jelaskan juga apa itu titik akupuntur. Saya ulang ya, titik akupuntur adalah kumpulan sel yang peka terhadap rangsang yang terletak sepanjang saluran meridian. Pada tubuh manusia, itu titik umum yang diketahui itu jumlahnya sekitar 600 lebih ya. Itu belum termasuk titik-titik istimewa, di mana tiap-tiap titik itu mempunyai karakteristik tersendiri. Sedangkan apa yang dimaksud meridian akupuntur? Meridian akupuntur adalah saluran yang menghubungkan organ bagian dalam tubuh dengan bagian tubuh di permukaan atau di luar atau di kulit. Keberadaan saluran ini sudah pernah dibuktikan oleh peneliti dari Surabaya ya, Prof. Kusnadi, yang menunjukkan keberadaan saluran meridian tadi secara radiologis. Jadi keberadaan saluran meridian tadi sudah terbukti secara ilmiah memang ada. Nah, tubuh manusia itu ada 12 ya, di dalam tubuh manusia itu ada 12 meridian utama, di mana tiap meridian tadi terdapat deretan titik-titik akupuntur. Belum lagi ada 8 meridian istimewa, kemudian 12 meridian cabang dan lain-lain. Ya, semua meridian tadi
saling terkoneksi, saling terhubung. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada permukaan tubuh manusia yang tidak dilewati jalur meridian tadi. Nah ini semua yang tadi yang sudah saya jelaskan ini menunjukkan bahwa metode pengobatan akupuntur dengan penusukan jarum itu tidak ada obat yang ada di jarum tadi. Jadi murni merangsang ya, merangsang dengan menggunakan jarum pada titik-titik akupuntur untuk target sesuai indikasi, misalnya untuk perbaikan metabolisme, untuk fungsi lainnya misalnya analgetik dan lain-lainnya nanti saya jelaskan di belakang. Nah, sekarang masalah manfaatnya. Manfaat akupuntur itu apa sih? Manfaat dari tindakan akupuntur itu bisa bersifat upaya untuk preventif ya, kemudian untuk kuratif atau untuk pengobatan, dan untuk rehabilitatif. Jadi 3 fungsi utama tadi akupuntur bisa bekerja di tiap tingkatan tadi. Misalnya untuk preventif, bisa untuk memperbaiki daya tahan tubuh, untuk mencegah proses terjadinya penyakit organik tertentu dan lain sebagainya. Untuk terapi atau untuk kuratif, misalnya untuk mengobati misalnya nyeri atau untuk problem gastritis, asma dan sebagainya. Untuk fungsi rehabilitatif atau bisa juga dikatakan fungsi penunjang, misalnya untuk suportif terhadap misalnya terapi stroke, rehabilitasi terhadap fungsi bel palsi atau gangguan bel palsi dan lain sebagainya. Jadi manfaat atau indikasi dari pengobatan akupuntur yang pertama yaitu untuk fungsi analgetik atau karena efek analgesianya ya, atau penghilang sakit, mengurangi sakit atau meringankan rasa sakit. Itu dapat berupa untuk misalkan gangguan nyeri otot, nyeri saraf, nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri kanker dan lain sebagainya. Kemudian memperbaiki fungsi metabolis. Jadi fungsi metabolisme ini bisa berupa baik itu fungsi metabolik hormonal maupun secara imunologi. Jadi bisa membantu untuk problem-problem misalnya diabetes mellitus, gangguan hormon lainnya, ataupun seperti yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu masalah peningkatan fungsi imun tubuh manusia. Kemudian bisa juga berefek untuk fungsi memperbaiki fungsi organ. Sebagai contoh misalnya pada gangguan organ misalnya sakit mah atau gastritis apapun itu ya, baik dispepsia atau GERD atau gastritis ya, itu bisa diperbaiki dengan metode akupuntur. Juga misalnya untuk kasus-kasus asma itu bisa juga dibantu dengan akupuntur dan lain sebagainya. Dari serangkaian fungsi atau indikasi tindakan akupuntur tadi, seolah-olah akupuntur bisa apa aja ya, itu sebenarnya tidak juga, karena tindakan akupuntur bisa dikatakan atau disebutkan kurang efektif, terutama untuk problem anatomi. Mas, sambil ngopi dulu ya. Sekarang masalah kontraindikasi. Ada beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan akupuntur atau memerlukan keahlian khusus untuk dilakukan atau tetap untuk melakukan akupuntur. Contohnya apa? Pertama misalnya kondisi fisik dari penderita atau pasien itu terlalu lemah, misalnya lagi sakit berat ya, lagi lemah kondisinya, itu merupakan suatu kontraindikasi untuk dilakukan tindakan akupuntur.
juga misalnya demam tinggi, atau mungkin ada luka di area yang akan dilakukan tindakan akupuntur. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan tindakan akupuntur. Pada hal-hal yang sifatnya lebih khusus lagi, misalnya apa? Pada wanita hamil, ada area-area tertentu atau titik-titik saraf akupuntur tertentu yang tidak bisa, tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk dilakukan pada wanita hamil. Khawatirkan berefek pada proses kehamilannya. Kemudian juga pada bayi di mana misalnya ubun-ubun ya belum menutup, itu otomatis area itu paling harus bisa dihindari. Kemudian area atau daerah-daerah tertentu yang memerlukan tingkat keahlian khusus untuk tetap melakukan tindakan akupuntur. Misalnya di area mata, di mana penusukan jarum kadang diperlukan penusukan yang tegak lurus sampai dalam, atau di daerah tengkuk ya, di mana ada area tertentu yang sangat sensitif karena dia berhubungan dengan batang otak ya, di mana bisa berakibat fatal kalau dilakukan penusukan. Juga di area-area tertentu di tubuh, misalnya di daerah dada, di mana di bawah rongga dada itu ada paru-paru, jantung, organ-organ dalam yang organ vital ya, di mana kalau terjadi penusukan yang salah bisa berakibat juga untuk merugikan pasien. Itu hal-hal yang sifatnya kontraindikasi atau perlu alasan atau kompetensi yang cukup untuk melakukan tindakan pada kasus-kasus tersebut. Nah, efek samping yang bisa terjadi pada tindakan akupuntur yang paling umum, paling sering adalah memar itu misalkan habis kena puntur jadi membiru ya, itu bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah di permukaan. Walaupun itu tidak dibilang bukan hal yang membahayakan, bukan, nanti secara fisiologis dia akan menghilang dengan sendirinya, atau kadang perlukan tambahan obat tertentu, obat oles ya, untuk lebih mempercepat proses pemulihannya. Kemudian efek samping yang kadang ya kita temukan juga yaitu sampai shock atau pingsan atau bahkan lebih berat lagi ya. Itu kenapa? Biasanya karena faktor takut. Jadi karena pasien yang belum pernah dilakukan akupuntur atau ketakutan waktu dilakukan akupuntur, atau dalam kondisi fisik yang lemah yang saya sebutkan di depan tadi, itu kadang menimbulkan efek sampai pingsan. Efek lain yang mungkin bisa saja terjadi misalnya jarum patah ya, tertinggal di dalam. Nah, itu juga sering mengakibatkan efek samping yang kurang nyaman untuk pasien. Sekarang metode akupuntur atau tindakan akupuntur bisa dilakukan atau diberikan dalam beberapa metode. Misalnya dengan menggunakan jarum yang disebut sebagai akupuntur ya, kemudian dengan penekanan pada titik-titik akupuntur atau dibilang sebagai akupresur, atau bisa juga diberikan dengan metode aquapuntur. Aquapuntur itu menyuntikkan cairan fisiologis, biasanya NaCl atau vitamin B12 pada titik-titik akupuntur dengan dosis tertentu ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan laser puntur. Laser puntur adalah penggunaan sinar laser yang khusus didesain untuk menggantikan jarum pada tindakan akupuntur atau terapi akupuntur. Kemudian bisa juga menggunakan ultrasound. Ultrasound itu energi mekanik yang dihasilkan dari getaran suara yang digunakan pada titik-titik akupuntur. Oh iya, dan ada satu lagi, bisa juga menggunakan akupuntur tanam benang, yaitu dengan menggunakan
benang biasanya catgut atau yang benang yang diserap sama tubuh ya, biasanya benang-benang untuk tindakan operatif itu bisa ditanamkan pada titik-titik akupuntur dengan target atau tujuan prolong reaction atau memperlama waktu reaksi dari tindakan akupuntur tadi. Karena kalau ditanam jarum kan nggak mungkin ya, jadi ditanam benang dimana tidak perlu lagi diambil karena benang tadi akan diserap secara otomatis sama tubuh ya. Tapi semuanya juga berisiko, terutama untuk orang-orang yang sensitif terhadap benang, itu juga kadang berdampak kurang bagus. Jadi sekali lagi perlu keahlian atau kompetensi di bidang tindakan yang saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya jenis-jenis akupuntur yang secara umum adalah akupuntur yang biasa kita terapkan, yaitu akupuntur tubuh ya. Dan ada juga ya metode atau jenis akupuntur kepala. Akupuntur kepala pun ini juga banyak style atau gaya atau metode ya yang diterapkan ahli-ahli akupuntur sebelumnya ya, misalkan metode Su atau yang lain-lainnya ya. Kemudian ada juga mikro akupuntur atau akupuntur mikroskopis. Akupuntur mikroskopis ini biasanya untuk menggolongkan tersendiri, misalnya untuk kasus-kasus penggunaan atau penerapan akupuntur secara mikroskopis. Misalnya apa? Misal akupuntur telinga ya. Jadi terapi akupuntur dilakukan penusukan di area-area telinga saja ya. Atau bisa juga akupuntur hidung ada ya. Kemudian akupuntur tangan. Di perkembangan zaman itu banyak style yang lahir atau gaya akupuntur yang lahir yang menciptakan suatu trik atau metode atau cara khusus sebagai efek dari pengembangan ilmu akupuntur sendiri. Misalnya apa? Jadi misalnya Japanese style atau gaya akupuntur Jepang ya, itu ada juga ya. Jadi Korea style itu ada juga. Jadi masing-masing daerah atau negara mengembangkan style atau gaya akupuntur sendiri berdasarkan riset, terutama ya riset, temuan, kemudian pemberian terapi akupuntur. Ini sangat tergantung pada indikasi atau diagnosa yang diperoleh pada pasien tersebut. Kemudian kondisi pasien itu juga menentukan pemberian terapi yang akan dilakukan. Sebagai contoh misalnya teknik penjaruman atau penusukan jarum bisa dilakukan dengan cara tusuk cabut, jadi cuma tusuk sampai timbul rangsangan atau keci atau reaksi akupuntur dan cabut. Ada juga dengan metode misalkan tusuk retain itu ditinggal beberapa saat, bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit dan seterusnya. Tergantung dari indikasi dan kondisi pasien yang sedang diterapi. Sedangkan frekuensi terapinya pun juga bervariasi. Bisa sehari sekali, sehari bisa kadang 2-3 kali dilakukan terapi, bisa dilakukan dengan interval 2-3 kali seminggu atau bahkan tiap hari, itu pun bisa ya. Semua tergantung dari diagnosa atau indikasi dari tiap-tiap pasien. Sedangkan masalah lama terapi yang diberikan pada kasus-kasus tindakan akupuntur itu juga sangat bervariasi juga, tergantung juga dengan diagnosa atau indikasi, kemudian kondisi pasien dan target yang diharapkan pada pasien tersebut. Untuk kasus-kasus ringan misalnya apa? Nyeri ringan, hanya bersifat nyeri otot, nyeri sendi yang sifatnya ringan, kadang 1-2 kali terapi sudah selesai. Tapi ada untuk kasus yang lebih berat kadang perlu pengulangan
pengulangan di sini maksudnya dengan interval tadi ya, bisa seminggu 2, 3 kali atau bahkan tiap hari, itu pun bisa ya, dilakukan sesuai target. Biasanya evaluasi akupuntur itu dilakukan setelah satu serial, biasanya ya, lazimnya ya, jadi antara 6-12 kali itu dalam satu seri terapi. Hal ini berbeda juga misalnya untuk kasus metabolis atau gangguan metabolisme, misalnya orang sakit gula atau orang gastritis yang kronis atau asma, itu kan gangguan organ atau penyakit metabolik ya. Nah itu terapinya otomatis perlu rentang yang lebih panjang lagi. Kenapa? Karena untuk tidak menggunakan obat, jadi murni merangsang dengan menggunakan jarum untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, efek dari rangsangan jarum tadi, setelah jarum dicabut, dia bisa bertahan, efek perangsangannya itu antara 3-5 hari. Setelah waktu itu, ya, setelah 3-5 hari tadi, efeknya mulai menurun. Nah, sebelum menurun harus ditingkatkan lagi rangsangannya. Sebelum menurun, tingkatkan lagi rangsangannya. Jadi terus sampai periode tertentu, itu efeknya jadi flat atau melandai. Nah itu baru boleh bisa dikurangi terapinya. Nah lazimnya tadi seorang dokter spesialis akupuntur medik akan melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan selama satu rentang seri terapi yang saya maksud Jepang. Misalnya setelah 6 kali evaluasi, setelah 12 kali evaluasi, atau bisa juga tiap datang dievaluasi. Tujuannya apa? Untuk mengkoreksi sejauh mana efek yang sudah ditemukan pada terapi sebelumnya. Perlukah dikoreksi? Perlukah ditambah perangsangan? Perlukah metodenya dirubah? Itu fungsi dari evaluasi yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis akupuntur. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, terapi akupuntur adalah terapi yang relatif aman, di mana efek sampingnya dikatakan sangat minimal atau sangat ringan, bahkan bisa dibilang tidak ada efek samping yang sifatnya fatal. Nah hal ini yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Karena apa ya, efek paling apesnya lah istilahnya, efek yang paling terjelek ya paling cuma dapat rasa sakit, tapi efek manfaat dari terapinya sendiri gagal diperoleh. Hal ini bisa terjadi karena apa? Untuk melakukan suatu tindakan akupuntur, itu seorang dokter spesialis harus paham diagnosa. Pertama itu dulu ya, harus memahami diagnosa pasien baik secara medis maupun secara akupuntur, sehingga pada aplikasinya bisa diterapkan mana yang bisa dilakukan pada kondisi pasien dengan diagnosa tertentu tadi. Kemudian seorang dokter spesialis akupuntur melakukan planning atau rencana terapi. Rencana terapi itu misalnya apa? Pemilihan titik sesuai indikasi tadi, kemudian interval lama terapi, kapan harus dievaluasi, semua itu harus ada planning. Kemudian juga termasuk juga perangsangannya, model perangsangannya, arah penusukannya, itu semua harus dipahami. Tujuannya apa? Agar target terapi bisa tercapai. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, evaluasi terapi. Evaluasi di sini saya katakan sangat penting karena apa? Ya tadi, untuk menentukan langkah selanjutnya dari tindakan yang sudah kita lakukan. Misalnya apa? Pada seri pertama terapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, kita harus flashback lagi, kita ulang lagi. Apakah diagnosa kita salah? Apakah pemilihan titik kita salah? Ataukah metode yang kita terapkan itu salah? Semua harus dievaluasi di situ. Nah itu yang menentukan untuk program terapi lanjutannya. Demikian Sobat Akupuntur semua, gambaran sepintas yang bisa saya jelaskan masalah manfaat akupuntur secara lebih dalam lagi. Semoga bisa membantu menjawab semua pertanyaan Sobat Akupuntur semuanya. Dan
Apabila masih ada yang belum jelas, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Demikian Sobat Agro semuanya. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.